Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan video pembelajaran dengan judul Membongkar Kecurangan Laporan Keuangan PT Jiwasraya Indonesia dengan Teori Fraud Pentagon. Video ini kami buat sebagai bagian tugas mata kuliah kami, yaitu internal audit yang dibimbing langsung oleh Ibu Suciati Muhanifah SEMM MAK. Bayangkan sebuah perusahaan milik negara yang dipercayai jutaan nasabah tiba-tiba mengalami kebangkrutan. Dana investasi lenyap, masyarakat menjerit, dan negara pun merugi triliunan rupiah. Itulah kisah nyata dari PT Asuransi Jiwasraya Indonesia, salah satu skandal keuangan terbesar yang ada dalam sejarah Indonesia. Tapi bagaimana bisa perusahaan sebesar itu runtuh? Apakah karena kesalahan manajemen ataupun ada sesuatu yang lebih dalam? Di video pembelajaran ini, kita akan membongkar penyebab kecurangan di balik PT Jiwasraya menggunakan teori Fraud Pentagon. Kisah Jiwasraya bermulai dari produk unggulannya, yaitu GL Saving Plan. Produk ini menawarkan keuntungan yang sangat besar, yaitu 9 hingga 13% per tahun. Ini lebih besar daripada bunga deposito bank. Dan hal ini juga menarik minat masyarakat. Ribuan orang membeli produknya. Percaya karena Jiwasraya adalah perusahaan milik negara. Namun di balik janji manis itu, ternyata Jiwasraya menempatkan dana nasabahnya di saham dan juga reksadana yang beresiko tinggi. Contohnya di PT Inti Agri Resource dan juga PT Hansen International yang terkenal dengan sahamnya yang gorengan. Akibat ketika sahamnya anjlok, maka dananya juga ikut lenyap. Pada tahun 2018, Jiwasraya gagal membayarkan klaim nasabahnya sebesar 12 triliun rupiah. Dan sejak saat itu, kebusukannya mulai terungkap satu persatu. Dan pada tahun 2021, Jiwasraya resmi ditutup. Dan seluruh polisi dipindahkan pada perusahaan baru, yaitu EFG Life. Untuk memahami kenapa kecurangan itu bisa terjadi, kita tuh harus mempelajari konsep teori Fraud Pentagon terlebih dahulu. Teori ini tuh dikembangkan oleh Jonathan Marks pada tahun 2012. Teori ini tuh merupakan pengembangan dari Fraud Triangle dan Fraud Diamond. Nah, Fraud Pentagon ini menjelaskan bahwa kecurangan itu bisa terjadi karena 5 faktor utama. Faktor pertama tuh ada pressure, yang kedua ada opportunity, yang ketiga tuh ada completeness, yang keempat ada realization, dan yang kelima tuh ada arrogant. Lima konsep ini tuh bisa muncul secara bersamaan dan menjadi kombinasi berbahaya untuk menghancurkan sebuah perusahaan. Nah, contohnya itu seperti pada PT Asuransi Jiwasraya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Jiwasraya adalah BUMN yang harus terlihat sehat di mata publik maupun pemerintah. Ketika laba mulai turun, PT Jiwasraya mulai panik nih. Mereka harus terlihat menguntungkan di mata publik maupun pemerintah. Pada tahun 2017, PT Jiwasraya melaporkan laba sebesar 360 miliar. Namun faktanya, PT Jiwasraya mengalami defisit sebesar 7,7 triliun. Laporan tersebut direkayasa untuk menarik perhatian dari investor. Inilah awal dari kehancuran PT Jiwasraya. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Kecurangan bisa terjadi jika ada kesempatan yang sangat besar. Di Jiwasraya, pengawasan internal yang lemah, audit yang kurang efektif, dan peraturan investasi yang sangat longgar. Manajemen bisa menaruh dana-dana nasabah ke saham-saham yang berisiko tinggi tanpa analisis kelayakan yang memadai.
Ketiga, rationalization atau rasionalisasi. Cara ini adalah cara yang paling halus dilakukan. Manajemen merasa bahwa tindakan memanipulasi laporan bukan tindakan kejahatan, melainkan langkah awal untuk menyelamatkan perusahaannya. Mereka berkata dalam hati bahwa kalau kita melakukan ini, nanti dana baru akan masuk. Kalau dananya masuk, kita bisa pakai untuk menutupi kerugiannya. Eits, jangan salah. Padahal cara itu adalah cara yang membuat mereka semakin jatuh ke dalam lubang yang makin dalam. Action. Keempat, kompetens atau kompetensi. Para pelaku di Jiwasraya punya kemampuan finansial yang tinggi. Mereka tahu celah sistem akuntansi dan paham cara memanipulasi laporan agar terlihat legal. Misalnya, mereka menyusun portofolio investasi agar tampak menguntungkan di atas kertas, padahal nilai saham sebenarnya sudah jatuh. Kompetensi yang seharusnya jadi kekuatan profesional justru digunakan untuk menipu sistem. Action. Dan terakhir, arogansi. Para pejabat Jiwasraya merasa kebal hukum. Mereka berpikir karena ini BUMN, mereka tidak akan tersentuh oleh hukum. Bahkan ketika BPK sudah memperingatkan sejak tahun 2006, manajemen tetap melanjutkan pola investasi beresiko tinggi. Tahun 2014, di tengah kondisi keuangan yang kritis, Jiwasraya masih sempat mengeluarkan dana sponsor ke klub sepak bola Manchester City demi menjaga citra perusahaan. Arogansi ini menjadi puncak kehancuran Jiwasraya ketika gengsi lebih tinggi daripada tanggung jawab. Sekarang, mari kita lihat data keuangan Jiwasraya antara tahun 2015 hingga 2021. Di tahun 2015 dan 2016, laporan menunjukkan laba dan aset yang meningkat, tapi itu hanya ilusi. Sejak tahun 2017, laba turun tajam, dan pada tahun 2018, perusahaan mencatat kerugian hingga 15,8 triliun. Nilai ekuitas Jiwasraya bahkan menjadi negatif, tanda perusahaan bangkrut. Indikator kesehatan keuangan perusahaan, asuransi yaitu Risk Based Capital atau RBC juga anjlok drastis dari 200% menjadi minus 1.800%. Artinya, perusahaan sudah tidak punya cukup modal untuk menutupi kewajibannya. Data ini membuktikan kecurangan yang disembunyikan selama bertahun-tahun, akhirnya terbongkar lewat angka. Hasil audit BPK dan penyelidikan Kejaksaan Agung membuktikan bahwa manipulasi dilakukan sejak tahun 2006. Dana nasabah tersebut digunakan untuk membeli saham tidak layak dan sebagian diputar kembali dalam skema window dressing untuk menutupi kerugian sebelumnya. BPK mencatat ada 22 manajer investasi yang terlibat dalam praktik ini. Pada tahun 2019, Kejaksaan menetapkan ada 6 tersangka utama termasuk mantan Direktur Utama Jiwasraya. Total kerugian negara mencapai lebih dari 16,8 triliun. Untuk menyelamatkan nasabah, pemerintah akhirnya membentuk EFG Life sebagai perusahaan baru yang menampung seluruh polis Jiwasraya. Kasus Jiwasraya adalah pelajaran besar bagi dunia keuangan di Indonesia. Kecurangan tidak terjadi karena sistem yang lemah saja, tapi karena manusia di dalamnya kehilangan kejujuran dan tanggung jawab. Sebagai calon akuntan, auditor, atau pemimpin di masa depan, kita harus belajar dari kasus ini bahwa transparansi dan integritas bukan sekedar nilai moral, tapi fondasi utama kepercayaan dari publik. Karena sekali kepercayaan hilang, tidak ada angka laba yang bisa menggantikannya. Dan pelajaran paling berharga adalah tanpa kejujuran dan integritas, sebesar apapun perubahan pasti akan runtuh. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, termasuk Bapak, Ibu guru dosen, yaitu Ibu Sujati Monifa SEMMAK yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih kami ucapkan lagi kepada teman-teman yang sudah menonton atau menyimak video kami sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.